Hai guys, gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan channel Draw Magic di sini. Sebuah channel yang menyajikan rangkuman alur cerita sebuah film, baik film dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak lupa saya doakan, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Serta tidak lupa juga saya untuk mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Serta tekan tombol like dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Can't see it. But when I try to tell them what I saw, it just makes it more hysterical. Pada kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul Dream Cathy. Film ini bercerita tentang sebuah challenge di internet yang menimbulkan kepanikan orang tua terhadap anaknya. Tidak perlu berlama-lama lagi, lanjut pasang handsfree Anda dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sosok seorang ibu yang bernama Melinda yang memiliki seorang anak bernama Brandon. Melinda yang terlihat ketakutan ketika sedang melihat berita tentang pengaruh-pengaruh buruk dari sosial media, terlebih lagi saat ini sedang beredar sebuah challenge bernama Dream Cathy, di mana challenge tersebut bisa membuat para remaja dan anak-anak melukai dirinya sendiri dan bahkan juga melukai orang lain. Karena ketakutannya itu, Melinda mengurung Brandon di dalam kamar serta menjauhkan anaknya itu dari semua sosial media termasuk ponsel dan juga laptop. Di saat Brandon yang sedang dikurung di dalam kamar, tiba-tiba dia memutuskan untuk kabur melalui jendela kamarnya. Ketika sang ibu sedang sibuk melihat berita, tiba-tiba Brandon melihat sesosok makhluk yang sangat mengerikan di luar rumahnya, kemudian anak itu bergegas menuju dapur untuk mengambil sebuah pisau. Kemudian sosok makhluk tersebut tiba-tiba kembali muncul, sehingga membuat Brandon kabur dan lari masuk ke kamar ibunya. Di saat Melinda melihat Brandon yang sedang membawa pisau, sang ibu memperingatkan anaknya itu untuk tidak melukai dirinya sendiri. Entah apa yang terjadi pada Brandon yang membuatnya tiba-tiba malah menikam ibunya sendiri. Scene lalu beralih yang memperlihatkan seorang gadis remaja bernama Asha yang sedang merekam video untuk channel YouTube-nya. Video yang sedang ia buat itu bertujuan untuk membuat orang lain merasakan ketenangan. Tidak lama kemudian, Asha keluar dari kamarnya dan berkumpul bersama ibu, ayah, serta adiknya. Sejak kasus challenge Dream Cathy mulai tersebar luas, sang ayah membuat sebuah peraturan di dalam keluarganya itu, di mana dalam 1 minggu, mereka akan menjalani 1 hari tanpa gadget. Hal ini dilakukan sang ayah dengan tujuan agar anak-anaknya tidak kecanduan pada gadget utamanya sosial media. Di sisi lain Asha sendiri sebenarnya sangat tidak setuju dengan peraturan ayahnya itu, karena bagaimanapun juga sebagai seorang gadis remaja ia butuh berinteraksi dengan teman-temannya. Akan tetapi ayahnya tidak peduli dengan pendapat Asha, karena hal tersebut demi kebaikan mereka semua. Setelah itu mereka sekeluarga pergi ke konser musik jazz, di mana adiknya Asha yang bernama Kamran akan menampilkan pertunjukan saksofon. Ketika di tengah pertunjukan itu, Asha keluar bersama temannya yang bernama Emily. Kelihatannya Asha sudah tidak tahan dengan peraturan hari tanpa ponsel yang dibuat oleh ayahnya itu. Akhirnya Asha meminjam ponsel milik Emily untuk memeriksa channel YouTube-nya, dan tiba-tiba Asha begitu bersemangat ketika melihat sebuah akun bernama Cassidy Johnston telah meninggalkan komentar di salah satu kontennya. Emily yang melihat hal itu langsung berkata bahwa Cassidy merupakan anak yang terkenal di sekolah mereka, akan tetapi dia juga dikenal anak yang nakal. Mungkin saja komentar yang diberikan untuk kontennya Asha tersebut bukanlah sebuah pujian melainkan sebuah ejekan. Tidak lama kemudian, obrolan mereka pun terhenti ketika ayahnya Asha tiba-tiba memergoki mereka berdua. Kemudian sang ayah memperingatkan lagi, bahwa aturan yang dia buat itu semata-mata agar Asha tidak terjerumus akan pengaruh buruk dari sosial media. Di saat sedang berada di rumah, orang tua Asha mulai memeriksa setiap unggahan sosial media milik Asha. Selain hal itu, mereka juga menemukan beberapa informasi tentang Dream Cathy yang membuat mereka semakin khawatir terhadap anaknya itu. Di mana Dream Cathy ini digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan dan bisa menghasut anak-anak serta para remaja untuk melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Karena ketakutannya tersebut, orang tuanya Asha selalu mengingatkan kepada kedua anaknya untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Setelah kembali ke dalam kamarnya, Asha melihat postingan milik teman-temannya yang juga sedang dimarahi oleh orang tua mereka terkait Dream Cathy.
Asya pun menjadi heran dan juga bingung, karena ia sendiri tidak tertarik sama sekali dengan semua yang berhubungan dengan Grimkati. Beberapa saat kemudian, Asya pergi ke dapur untuk membuat roti panggang. Sembari membuat roti panggang ia juga berusaha menenangkan diri dengan cara menonton sebuah video. Di saat yang bersamaan, kedua orang tua Asya juga sedang sibuk mencari tahu tentang informasi yang lebih banyak lagi perihal Grimkati. Seiring dengan rasa penasaran kedua orang tua Asya tentang Grimkati, tiba-tiba sosok Grimkati itu pun benar-benar datang, dan Asya pun langsung berteriak dan kabur sambil membawa sebuah pisau, yang tentunya membuat orang tuanya semakin khawatir sampai memanggil polisi. Kemudian polisi tersebut meminta keterangan kepada Asya tentang apa yang sebenarnya terjadi, lalu Asya menjawabnya dengan jujur, akan tetapi polisi itu sepertinya tidak mempercayai apa yang sudah Asya ceritakan. Kemudian polisi tersebut memberitahukan kepada orang tuanya Asya, bahwa yang Asya lakukan hanyalah sebuah tantangan online, dan polisi itu juga berkata bahwa kasus seperti Asya itu juga sudah dialami oleh banyak remaja dan anak-anak beberapa minggu belakangan ini. Mendengar penjelasan dari polisi itu, alhasil kedua orang tua Asya langsung mengambil tindakan dengan cara menyita semua perangkat digital yang Asya dan Kamran miliki. Semua benda-benda tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak, yang disebut kotak detox. Di mana keputusan tersebut tentu saja membuat Asya menjadi sangat marah, namun kedua orang tuanya tetap lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh sosial media daripada anaknya sendiri. Padahal Asya sudah berusaha menjelaskan bahwa yang sedang dialami itu benar-benar terjadi, tentang sosok menakutkan yang sudah ia temui semalam. Namun kedua orang tuanya malah berpikir bahwa Asya telah berhalusinasi. Saat Asya dan ayahnya sedang memperebutkan ponsel, tiba-tiba Asya melihat sosok Grimkati muncul dari bawah meja. Dari kejadian itu, semakin membuat kecurigaan kedua orang tua Asya semakin kuat, bahwa kondisi mental anaknya itu sedang terganggu. Pada malam harinya, Asya secara diam-diam masuk ke dalam kamar Kamran untuk meminjam laptop, karena ia tahu betul bahwa adiknya itu memiliki laptop pribadi yang dia sembunyikan dari kedua orang tuanya. Asya kemudian menggunakan laptop adiknya itu untuk memeriksa sosial media. Ketika Asya sedang membuat postingan di akunnya, tiba-tiba jaringan internet yang ada di rumahnya tiba-tiba putus akibat dicabut oleh ayahnya. Asya pun tidak kehabisan akal, kemudian ia keluar kamar dan mendatangi kotak detox dan langsung membukanya secara paksa. Selanjutnya ia mengambil ponselnya dan mendapati sebuah telepon dari Kasedi. Keduanya kemudian saling bertukar informasi tentang bagaimana keadaan sosial media saat ini. Kasedi mengatakan bahwa hampir semua ponsel anak-anak telah disita oleh orang tua mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, orang tua Asya yang curiga langsung keluar dari kamarnya dan menemukan kotak detox telah dalam keadaan terbuka. Kedua orang tuanya kemudian berpencar untuk mencari Asa, namun Asa berhasil bersembunyi dari kedua orang tuanya itu. Sebelum mematikan sambungan teleponnya, mereka berdua sepakat untuk bertemu besok di sekolah untuk membicarakan masalah Grimkati. Di saat orang tuanya panik mencari anaknya, Asya yang sedang bersembunyi tiba-tiba melihat Grimkati, ia pun lantas dikejar Grimkati sampai ke kamar mandi. Ketika Asa berusaha menutup pintu kamar mandi, Grimkati langsung menyayat tangan Asya dengan menggunakan pisau, sehingga membuat Asya berteriak sambil meraih pisau yang ada di dekatnya untuk melawannya. Setelah itu ayahnya pun akhirnya datang. Kejadian mengerikan tersebut membuat kedua orang tua Asya menjadi semakin khawatir, karena orang tuanya berpikir kalau Asya telah melukai dirinya sendiri, dan ayahnya pun bersikeras akan membawa Asya menemui psikiater besok pagi. Asya yang mendengar hal itu tentu saja menolak, karena ia sudah berjanji akan bertemu dengan Kasedi di sekolah. Di saat itu Asya kemudian mencoba membujuk ibunya dan ternyata ibunya setuju dengan Asya. Saat kedua orang tuanya kembali ke kamar, Asya lagi-lagi melihat Grimkati di dalam kamar orang tuanya. Keesokan harinya, Asya pun bertemu dengan Kasedi di sekolah. Mereka kemudian berbagi cerita tentang bagaimana perlakuan kedua orang tua mereka, yang ternyata sama seperti kebanyakan orang tua anak-anak lainnya. Mereka sama-sama menerapkan kotak detox sebagai tempat untuk menyimpan semua ponsel dan laptop. Hal ini tentu saja terlihat sangat janggal, karena seolah-olah semua orang tua di kota itu seperti sedang menerapkan satu peraturan yang sumbernya tidak diketahui asalnya. Untuk mengetahui sumber dari semua peraturan itu, Asya dan temannya tentunya harus mencari tahu melalui internet, dan kemudian mereka berdua pergi ke rumah seorang remaja yang bernama Oliver. Mungkin Oliver adalah satu-satunya anak yang tidak khawatir dengan kotak detox,
karena Oliver yang tinggal sendirian dan orang tuanya sibuk bekerja di luar negeri. Sesampai di rumah Oliver, mereka pun menemukan bahwa Oliver sedang mengadakan pesta untuk merayakan kebebasan anak-anak. Bahkan di sana mereka sempat membuat video dengan memainkan pisau, yang seolah-olah mereka sedang menantang Grimcati. Setelah mendapatkan beberapa informasi, mereka berdua akhirnya menemukan sebuah blog milik Melinda. Melinda adalah wanita yang telah memulai semua kekacauan ini. Hal tersebut didasari pada kekhawatirannya akan pengaruh buruk ponsel dan sosial media terhadap perkembangan Brandon. Bahkan ia juga sempat menuliskan bahwa Brandon sempat melukainya akibat terpengaruh pada tantangan-tantangan online. Melinda adalah orang tua pertama yang menyuarakan tentang kotak detox dan ide-ide untuk mengurangi kecanduan anak terhadap internet. Di saat yang bersamaan itu, orang tua Asha mendapatkan video tentang anak-anak yang sedang berpesta di rumah Oliver, termasuk Asha. Karena kejadian itu, kedua orang tuanya pun bergegas menuju rumah Oliver untuk menjemput Asha. Di rumah Oliver, Asha menghubungi Kamran dan meminta bantuannya untuk mencari tempat tinggal Melinda. Di saat Asha akan pergi, Grimcati tiba-tiba muncul menghadangnya. Namun anehnya hanya Asha saja yang bisa melihat sosok Grimcati, sementara teman-temannya yang lain tidak melihat apapun. Selanjutnya, Grimcati pun mengejar Asha dan berhasil menyayat kakinya. Beruntung orang tua Asha datang tepat waktu, sehingga mereka pun bisa menyelamatkan Asha dari sana. Akan tetapi mereka tidak bisa melihat wujud dari Grimcati, sehingga yang mereka lihat hanyalah Asha yang sedang berusaha melukai dirinya sendiri. Di saat ibu Asha sedang mengobati kakinya, ayah Asha tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah menggunakan jaringan internet di rumah mereka. Kamran yang berada di rumah, ternyata berhasil menemukan lokasi kediaman Melinda, dan di saat itu juga, Kamran langsung menghubungi Asha untuk memberitahukan hal tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba Grimcati datang dari belakang Kamran dan langsung mencekik lehernya. Tidak lama dari kejadian itu, Asha dan kedua orang tuanya akhirnya tiba di rumah dan menemukan Kamran yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian Asha dan Kamran dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah terbangun, Asha melihat laptop Kamran yang berada tidak jauh dari tempatnya, dan tidak lama kemudian, dia langsung bergegas menuju kediaman Melinda. Tidak lama setelah Asha pergi, ibunya juga melihat informasi tentang kediaman Melinda dari laptopnya Kamran. Sehingga ibunya langsung tahu, bahwa Asha pasti sedang menuju ke rumah itu. Singkat cerita, Asha pun akhirnya sampai di rumah Melinda. Dia pun langsung menanyakan tentang postingan Grimcati pada Melinda, namun Melinda menjawab kalau ia tidak terlalu ingat soal postingan itu. Ia juga mengaku sudah lama tidak mengecek blognya, sehingga ia tidak tahu kalau ada banyak orang yang mengikuti metode yang ia buat tersebut. Karena belum puas dengan jawaban Melinda, akhirnya Asha pun memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam rumah Melinda. Di sana Asha melihat sebuah kamar yang dikunci dengan rapat, dan tidak lain kamar tersebut adalah kamar Brandon. Begitu ia membuka pintu kamar itu, Asha menemukan Brandon yang dalam keadaan lemas, dan Brandon pun menyuruh Asha untuk segera pergi, agar ibunya tidak menemukan mereka. Akan tetapi, semua itu sudah terlambat, karena Melinda sudah bersiap di belakang Asha dengan memegang sebuah senapan. Di saat itu Asha langsung dipaksa untuk keluar dari rumahnya, dan bersamaan dengan itu juga, ibunya Asha akhirnya sampai di rumah Melinda. Kemudian ibunya Asha meminta maaf kepada Melinda, karena Asha yang sudah lancang masuk ke dalam rumahnya. Di sana Asha berusaha memberitahu ibunya bahwa di dalam rumah itu ada anak kecil yang sedang dikurung di dalam kamar, namun ibunya Asha justru semakin emosi sampai ia menamparkan Asha. Ketika mereka berdua sudah berada di dalam mobil, emosi ibunya menjadi semakin bertambah. Grimcati pun kembali muncul dari belakang mobilnya. Di saat emosi ibu Asha memuncak, ia pun meluapkan emosinya itu dengan memecahkan kaca mobil. Barulah setelah emosi ibunya reda, Grimcati juga menghilang. Setelah kondisi ibunya Asha tenang, tiba-tiba dia keluar dari mobil dan kembali masuk ke rumah Melinda. Ternyata meskipun ibunya menganggap Asha frustasi, namun dia berpikir kalau Asha adalah anak yang tidak pernah berbohong kepada orang tuanya. Karena hal tersebut, akhirnya ibunya Asha memaksa masuk ke dalam rumah Melinda, dan di saat Melinda mulai merasa panik, Grimcati pun muncul di hadapan Brandon dan langsung mencekik lehernya. Di saat itu juga Melinda yang semakin marah, dia menodongkan pistol ke arah Asha sehingga ibunya pun berlari untuk menyelamatkan anaknya itu.
Pada saat momen itulah, Brandon akhirnya keluar dari kamarnya dan langsung menusuk kaki ibunya sendiri. Setelah kejadian itu, Brandon langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Akhirnya kini Ibu Asya menjadi mengerti, bahwa Grimkati adalah perwujudan dari kemarahan dan kekhawatiran para orang tua. Jika orang tua merasa marah dan khawatir yang berlebih, maka Grimkati akan muncul dan menyakiti anak-anak mereka. Shin pun kembali ke rumah sakit. Di saat ayah Asya sedang membuka laptop Kamran, ia pun terkejut melihat riwayat pencarian Kamran yang dinilai sangatlah berbahaya, sehingga hal tersebut membuat ayahnya semakin emosi, hingga Grimkati kembali datang. Sesampainya di rumah sakit, Ibu Asya berusaha menenangkan suaminya yang dalam keadaan emosi tersebut dan menyuruh suaminya untuk menyuntikkan obat penenang. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Kamran untuk kabur dari ruangan itu, dan kemudian bertemu dengan Asya dan langsung bersembunyi bersama-sama. Asya yang sudah mengetahui rahasianya, memutuskan untuk membantu Kamran dengan cara menarik perhatian ayahnya itu, dengan maksud ketika ayahnya marah pada Asya, maka Grimkati itu akan mengincarnya. Di saat ia berhasil bertemu dengan Grimkati, Asya berusaha menyerangnya berkali-kali, namun makhluk itu tetap hidup. Di saat itulah ayah Asya datang dan melihat anaknya sedang mengarahkan gunting ke lehernya sendiri, sehingga membuat ayahnya Asya menjadi panik, namun gunting yang dia pegang itu justru meleset dan menancap di perut ayahnya. Asya yang ketakutan langsung kabur, dan ketika ia sedang berada di luar, Asya kembali diserang oleh Grimkati. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh ayahnya Asya, sehingga ia pun mengerti bahwa Grimkati adalah perwujudan dari ketakutan dan kekhawatirannya. Untuk menyelamatkan anaknya itu, kemudian ayahnya menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya, alhasil ia pun langsung pingsan. Dari semua kejadian dan pengalamannya itu, akhirnya Asya membuat sebuah video edukasi untuk memberitahukan kepada semua orang tua dan anak-anak, tentang kesalahpahaman di antara mereka. Asya berharap video tersebut bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk setiap orang tua dan anak-anaknya, agar tidak ada Grimkati lainnya di dunia ini. Dan film pun akhirnya selesai. Itu tadi ringkasan alur cerita dari film yang berjudul Grimkati. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan alur cerita film ini, dan sampai jumpa lagi di video rangkuman alur cerita film berikutnya, serta jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe jika kalian merasa terhibur dengan videonya. Bye.